Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk kalian yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Ya, pesan healing untuk hari ini. Oke, aku save lagi ya. Purify, kemurnian. Always trust in the purify of your heart. Look inside your heart and within you will find the answer to your question. Jadi selalu percaya pada kemurnian yang ada dalam hati kamu ya. Lihatlah ke dalam lubuk hati kamu yang terdalam. Di situ kamu akan menemukan ya jawaban dari pertanyaan kamu. Jadi sebenarnya kalau kamu lagi bingung, bimbang, lagi galau gitu ya, nggak tahu harus bagaimana, harus memutuskan apa, mengambil tindakan apa, memilih yang mana. Sebenarnya jawaban itu sudah ada di lubuk hati kamu yang terdalam ya. Maka untuk bisa lebih dengan jernih ya mendengarkan suara hati kamu ya, bisa kamu coba rutin bermeditasi atau diam merenung ya, supaya kamu bisa lebih jelas mendengar ya apa isi hati atau suara hati kamu. Nah, jawaban dari kebimbangan kamu sebenarnya udah ada dalam lubuk hatimu ya, tapi terkadang kita nggak yakin dan butuh validasi. Akhirnya kita meminta pertimbangan kepada orang lain. Akhirnya kita bertanya kepada orang lain atau bahkan mencari jawaban lewat tarot ya. Atau mungkin media penerawangan yang lain ya. Kamu reading tarot atau mungkin bertanya ke ini ya apa namanya? Praktisi spiritual atau supranatural gitu atau paranormal ya. Tapi sebenarnya jawabannya udah ada di hati kamu tuh, udah ada, dan kamu tuh cuman butuh validasi atau memastikan ya. Jadi sebenarnya nggak perlu repot-repot gitu ya, kamu mesti bertanya ke sana kemari. Jawaban atas pertanyaanmu itu udah ada dalam hati kamu, karena suara hati itu adalah jawaban yang jujur, paling jujur ya, dan petunjuk dari ilahi disitulah. Oke, itu untuk pesan healingnya. Kita lanjut ya untuk pesan semestanya. Pesan semesta hari ini. Ya, imagine, membayangkan. Ini sama seperti visualisasi ya. Jadi part of law of attraction. Jadi kalau kamu praktek loa, salah satu part itu adalah visualisasi atau imajinasi, membayangkan ya. Jadi ketika kamu ingin menarik energi tentang sesuatu hal atau seseorang ya, misal kamu ingin memanifestasikan dream job kamu ya, pekerjaan impian kamu ya, kamu bisa salah satu prakteknya selain kamu berusaha, pastilah ya kamu pastikan kirim CV, melamar kerja gitu ya, atau kalau kamu pengen bisnis atau usaha gitu ya, pasti kamu cari referensi, kamu berusaha. Nah, untuk ngebantu supaya semakin cepat ya termanifest atau ketariknya, kamu bisa bantu lewat loa ya, salah satunya dengan visualisasi atau membayangkan. Jadi bayangkan bahwa
kamu sudah bekerja di tempat yang memang kamu impikan ya, di gedung yang bagus gitu ya, dengan mungkin ya apapun yang kamu inginkan ya, meja kerja kamu bekerja di bidang apa ya, bayangkan seolah-olah kamu memang itu sudah terjadi, kamu udah bekerja di situ ya, atau kamu punya dream job yang lain ya, misal kamu ingin mempunyai bisnis gitu ya, atau kamu ingin punya profesi tertentu ya, kamu bayangkan aja. Bahkan ketika kamu juga sedang memanifestasikan pasangan hidup ya, kamu bayangkan bagaimana pasangan yang kamu inginkan, mungkin tingginya gitu ya, secara fisik, pekerjaannya, kemudian juga karakternya seperti apa ya, sedetil mungkin boleh kamu bayangkan ya, bukan berarti menghalu, tapi kita sedang memanifest apa yang kita inginkan ya. Oke, itu untuk pesan pertama. Next, kita lanjut ya. Truth be told. Ungkapkan kejujuran. Katakan kejujuran. Jadi, kalau kamu punya unek-unek, sampaikan ya, jangan dipendam. Nggak semua orang bisa membaca apa yang ada dalam hati kita, pikiran kita, atau keinginan kita ya. Dalam relationship, pekerjaan ya, semua hal dalam pertemanan gitu ya, kalau kamu simpen aja unek-unek kamu ya nggak bakal ada solusi gitu. Jadi sampaikan, diskusikan ya. Dan ketika kamu mengetahui suatu kebenaran ya, jangan takut untuk menyampaikannya ya. Jangan sampai kamu berbohong demi kebaikan, hanya menyelamatkan kamu sesaat, tapi kemudian bisa menjadi masalah gitu loh. Jadi masalah di kemudian hari, dan akhirnya kamu nyesel, kenapa ya waktu itu aku nggak ngomong aja, kenapa ya aku nggak buka aja gitu loh. Apalagi ketika kamu mengetahui sesuatu hal yang penting ya, yang mana itu bisa ngebantu orang lain ya, kamu mesti ungkapkan, jangan ditutup-tutupin. Nah, salah satu contoh mungkin kamu menjadi saksi ya, dengan segala yang kamu tahu, ungkapkan sejujurnya ya. Jangan sampai kamu terus terbebani oleh sesuatu hal yang ditutup-tutupin ya, seperti itu. Oke, kemudian next kita lanjut ya untuk pesan semestanya ya. Observasi. Sebelum kamu memilih, menentukan pilihan, bertindak atau mengambil keputusan ya, perlu kamu observasi ya. Jangan sampai menyesal di kemudian hari ya. Semisal nih kamu memutuskan untuk menerima suatu kerjasama dalam bisnis, atau kamu menerima tawaran pekerjaan ya. Nah, sebelum kamu deal atau sebelum kamu setuju, kamu terima, kamu coba observasi dahulu ya, tentang latar belakangnya, kebenarannya, hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kamu pilih ya. Sebenarnya sesimpel itu, sama halnya ketika kamu membeli sesuatu ya, membeli barang. Nggak mungkin ya ketika kita datang, kita tanpa bertanya, tanpa kita meneliti terlebih dahulu atau membandingkan, kita langsung oke, deal, jadi beli ya. Itu kan nggak mungkin, pasti ada proses gitu ya, ada proses. Sama kayak kita membeli rumah gitu, kita pasti akan visit dahulu, compare dengan yang lain gitu ya, masalah harga, masalah lokasi, kemudian prospek kedepannya. Nah ini ya, perlu adanya observasi terlebih dahulu ya. Sama halnya dalam pasangan ya, relationship ya, dalam hubungan. Nah ya, kita perlu observasi terlebih dahulu ya, tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh seseorang yang berdealing dengan kita. Benarkah statusnya single ya? Kalau dia mengaku A, B, C, D, E, kamu cross check tentang kebenarannya ya. Benarkah dia bekerja di tempat yang dia ceritakan, atau dia telah menceritakan tentang latar belakang keluarganya dan sebagainya ya. Perlu observasi ya. Observasi itu ya nggak harus terus kamu menyelidiki seolah-olah jadi FBI ya. Ya dari kamu PDKT itu kan kamu bisa ya
dengan bertanya langsung dari waktu ke waktu, dengan obrolan-obrolan kalian, pasti kan kamu akan merasakan sesuatu hal atau dari intuisi kamu tentang ini bener nggak sih, atau orang ini berbohong. Kamu bisa kok merasakan feelnya ya, tapi memang takes time ya, nggak sekali dua kali ketemu langsung oh ini bohong, oh ini jujur ya, tapi memang butuh waktu. Makanya ya kalau ketika kita memutuskan hal yang besar ya, kita mesti butuh waktu ya, nggak bisa untuk buru-buru mengiyakan atau menolak ya. Oke, itu untuk pesan semestanya. Kita lanjut untuk energi hari ini. Energi hari ini. Oke. The Chariot. The Chariot ini strong simbol zodiak atau energi zodiak Cancer ya. Hari ini bisa jadi kamu berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Cancer atau kamu yang berzodiak Cancer. Nah, beberapa dari kalian hari ini akan melakukan perjalanan ya. Mungkin ini lebih ke perjalanan santai ya, kayak ya liburan atau sekedar jalan-jalan, jalan-jalan aja, atau kamu berkunjung gitu ya ke suatu tempat atau mengunjungi family kerabat gitu ya, karena kebetulan ini juga hari Minggu weekend. Nah, mungkin juga beberapa dari kalian memang ada melakukan perjalanan untuk pekerjaan ya, mungkin pekerjaanmu nggak terikat sama instansi tertentu, atau kamu punya bisnis sendiri ya, yang mana hari ini kamu melakukan perjalanan untuk kepentingan pekerjaan kamu ya. Oke, next kita lanjut ya. Oke, Knight of Pentacles. Ada seseorang yang ingin datang atau ingin bergerak menuju ke kamu ya. Pergerakan ini bisa komunikasi, ingin menghubungi kamu, atau bisa ingin datang gitu ya, melakukan perjalanan atau pergerakan gitu ya untuk datang ke kamu. Tapi dia ini masih penuh dengan rencana dan pemikiran yang matang ya. Jadi seandainya ini seseorang yang ingin datang ke kamu, dia tuh kayak masih mikir gitu ya, memikirkan waktu gitu ya, mungkin cost-nya juga atau biayanya, karena di sini ada pentakel ya, atau mungkin juga memikirkan sejauh apa perjalanannya gitu, atau bisa jadi sebelum dia bergerak ke kamu, dia memikirkan dahulu ya, bagaimana caranya atau mengawalinya ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada keuangan yang sebenarnya bakal cair gitu ya, tapi hari ini tuh energinya kayak masih nunggu ya, delay ya, mungkin karena hari Minggu bisa, atau mungkin karena nunggu approval atau nunggu ada pihak-pihak yang berkepentingan ya, sehingga keuangan yang kamu tunggu ini mesti terpending dulu ya, tapi ya nantinya bakalan kamu terima gitu, cuman mesti energinya nunggu ya, kamu menunggu dengan sabar. Nah, atau bisa vice versa, bahwa sebenarnya kamu yang ingin melakukan pergerakan kepada seseorang, tapi kayak kamu tuh nunggu dulu waktu yang tepat ya, jadi udah ancang-ancang tapi nunggu waktu yang tepat baru kamu bergerak ya. Oke, kita lanjut ya untuk energi hari ini ya. Queen of Swords. Jika ini energi kamu, beberapa dari kalian akan mengambil keputusan ya. Jadi kayak setelah kamu beberapa hari terakhir ini berpikir, atau sekian lama kamu berpikir, akhirnya kamu merasa oke, ini saat yang tepat, aku harus tegas, aku harus mengambil sebuah keputusan ya, entah ini dalam hubungan, percintaan, pekerjaan, bisnis gitu ya, atau mungkin masalah keluarga ya.
Dan kemudian energi Queen of Swords ini, jika energi kamu ya hari ini kamu menjadi sosok seseorang yang tegas ya. Jadi kamu nggak mau pelin-pelan, terus juga kamu nggak gampang untuk dipengaruhi siapapun. Jadi kalau kamu udah pegang suatu prinsip, ya itu yang bakal kamu jalani ya. Nah, beberapa ada yang hari ini kamu yang berdealing dengan energi Queen of Swords. Nah, bisa ini orang tua perempuan, atau bisa juga ini sosok kayak seseorang yang mempunyai wewenang gitu ya, atau kekuasaan, bisa klien atau customer kamu, tapi ini energinya feminim ya, energinya feminim. Jadi mungkin kamu menghadapi seorang feminim yang energinya Queen of Swords ini, ya mungkin kamu bisa coba untuk mengambil celah gitu ya, karena orangnya sangat tegas, sulit ya untuk dipengaruhi atau dibelokkan gitu loh. Jadi kalau sudah A ya A, kalau udah B ya B. Nah, di sini mungkin bisa kamu antisipasi ya, untuk kamu bisa lebih fleksibel ya, terutama kalau ini bos kamu atau klien atau customer ya. Nah, kalau ini pasangan kamu ya, atau seseorang yang berdealing dalam urusan percintaan, nah ini energinya feminim, berarti untuk kamu yang energinya maskulin ya. Nah, seseorang ini ya bisa jadi seperti mengontrol kamu. Kalau ini pasangan kamu ya, hari ini tuh kayak dia lebih mengontrol kamu ya, mungkin lebih tegas gitu ya, atau cenderung kayak dia ingin menjadi sosok yang lebih dominan gitu loh dibanding kamu ya. Oke. Selanjutnya, wow, Nine of Pentacle ini rezeki ya. Ada rezeki, kemakmuran, kelimpahan. Nah, beberapa ada yang memang kamu mesti nunggu, beberapa ada yang memang kamu bisa terima hari ini ya. Mungkin dari yang kamu tunggu ini memang sudah ada jadwalnya gitu loh ya. Dan kayak kamu udah tahu nih, aku bakalan dapet. Tapi Nine of Pentacle ini bisa jadi kayak rezeki mendadak gitu ya, atau rezeki nomplok gitu ya, yang nggak kamu duga. Oh, ternyata hari ini ada, tiba-tiba tuh ada rezeki. Nah, jika kamu feminim, ini energi kamu dimana hari ini aura kamu tuh lebih cerah gitu ya. Terlihat kamu hari ini tuh lebih enjoy, lebih happy gitu ya. Terlihat lebih cemerlang, lebih cantik ya. Ya mungkin ada hal-hal yang bikin kamu bahagia gitu ya, sehingga aura kamu lebih cerah gitu loh ya. Oke, kita lanjut. The last one untuk energi hari ini. Yap. King of Wands. Selain memang hari ini kamu disiplin ya, pegang prinsip kamu, kemudian tujuan dan visi misi kamu juga menjadi bisa menjadi kontrol untuk dirimu sendiri ya. Jadi hari ini arahnya mau kemana ya, kamu yang menentukan ya, bukan orang lain ya. Kemudian di sini juga kamu menjadi seseorang yang lebih bijaksana ya. Kemudian ya sangat bisa memahami gitu ya, apa yang baik, apa yang tidak, apa yang mesti kamu lakukan, apa yang mesti kamu hindari. Nah, beberapa juga ada yang berdealing dengan sosok energi King of Wands. Energi maskulin yang usianya lebih tua dari kamu, seseorang yang mengayomi, bijaksana, protek sama kamu ya, melindungi kamu dan membantu kamu. Jadi bukan mengekang ya, tapi membantu. Kalau Queen of Swords mungkin kalau kamu maskulin, nah pasanganmu ini cenderung mengontrol, mengekang. Tapi kalau kamu feminim ya, pasanganmu King of Wands cenderung mensupport, memotivasi, mengayomi dan melindungi. Nah, bisa pula kamu berdealing dengan sosok energi King of Wands ini. Nah, ini seperti sosok leader gitu ya, bapak-bapak yang bijaksana. Nah, kan bisa jadi pasanganmu, ini bisa jadi keras kamu yang lagi PDKT ya, atau bos kamu, atau klien, atau customer ya. Oke, next kita lihat untuk
pesan percintaannya ya. Oke, wow, twin flames ya. Beberapa dari kalian hari ini terkoneksi dengan twin flames kamu. Jika kamu merasa mempunyai koneksi twin flames dengan seseorang ya. Nah, twin flames itu apa? Mungkin kamu bisa coba cari infonya ya. Kamu bisa googling ya, atau di YouTube tuh banyak ya. Apa itu twin flames? Apa itu soulmate ya? Nah, tinggal kamu merasa nggak mempunyai twin flame atau terkonek dalam koneksi twin flame dengan seseorang ya. Dan bisa jadi ini nggak selalu tentang twin flame, bahwa kamu punya twin flame atau enggak, tetapi hari ini koneksi kamu dengan seseorang itu begitu kuat, begitu bergairah ya, passionate ya. Kamu begitu kamu sama dia tuh hari ini tuh kayak membara gitu ya. Membara ini dalam artian ini bisa tentang gairah ya, bisa tentang gairah, bisa juga tentang kok hari ini tuh aku sama dia tuh kayak lebih erat gitu ya, lebih saling cinta, lebih sayang gitu loh ya. Atau bisa jadi kamu dalam koneksi twin flame dengan seseorang yang kamu rasakan, tapi mungkin udah lama nggak komunikasi atau lose kontak ya. Nah, hari ini ada koneksi lagi ya. Koneksi itu bisa kamu menghubungi dia terus dia ngerespon, atau dia yang menghubungi atau nyariin kamu, atau setelah sekian lama nggak muncul, tiba-tiba kamu lihat di notif bahwa dia kepoin kamu ya, mau kepoin di status WhatsApp, atau mungkin kepoin di story Instagram, atau tiba-tiba dia nge-like postingan kamu atau komen gitu loh ya. Oke, kita lanjut untuk pesan malaikat ya, angel message. Oke. Recovery ya, pemulihan. Jadi kalau kamu, beberapa dari kalian ada yang sakit ya, baik itu sakit fisik maupun psikis ya. Psikis itu bisa sakit hati, patah hati, galau gitu ya, overthinking. Nah, jadi hari ini energi healing ya sedang bersama kamu ya. Jadi kamu dalam fase atau masa pemulihan yang secepatnya kamu sembuh ya. Recovery ini bisa juga kok dari keuangan ya, karena di sini aku lihat ada pentakel. Jadi kalau kamu ada masalah keuangan nih, keuangan kamu hari ini dalam masa pemulihan ya, atau bakal pulih. Nah, bisa juga hubungan kamu dengan seseorang ya, siapapun itu, mau itu dalam hubungan asmara, pertemanan gitu ya, pekerjaan, atau kaitannya sama keluarga ya, jika kamu memang berkonflik atau disharmonis gitu ya. Nah, hari ini hubungan kamu dipulihkan lagi ya, baik lagi. Oke. So yang terakhir untuk afirmasi hari ini ya, my high vibes heal the world. Nah, ini karena kamu recovery, jadi vibrasi kamu naik. Nah, dari vibrasi kamu yang naik itu bisa menyembuhkan dunia ya. Jadi kamu afirmasikan my high vibes atau my high vibration heal the world ya, atau kamu pakai bahasa Indonesia, vibrasiku yang tinggi menyembuhkan dunia ya. Oke, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Untuk pesan-pesan yang positif bisa kamu jadikan sebagai motivasi, klaim energinya, afirmasikan ya. Mungkin untuk pesan-pesan yang negatif, jadikan sebagai reminder atau pengingat untuk kamu antisipasi hari ini. Semoga bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.